Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini perbincangan kita di Dialog Pasca Pemilu 2024. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sapa dulu ya untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada dua orang narsum di sini ya. Semuanya juga saya hadirkan untuk Anda, ini spesial untuk Anda ya, karena kita akan berbincang-bincang ini bagaimana kehangatan circle mereka begitu ya. Waduh, udah ada suaranya. Walaupun memang kita tahu kemarin di pemilu 2024 beda pilihan ya, tetapi tetap setelahnya kita bisa nongkrong bareng lagi ya. Beda pilihan tetap satu tongkrongan. Bersama narasumber saya Oke Prima Bestari, Sekjen Persiari Sumsel, pemilih-pemilu 2024. Selamat sore. Oke, yang ini kayaknya. Lagi dong Mas. Halo, selamat sore. Oke. Baik, terima kasih nih Mas Oka. Panggilannya nih Okan ya, biar lebih akrab gitu ya. Iya, boleh. Mas Okan, selamat sore. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini. Makasih juga Mbak Tata udah diundang. Karena memang seru kan, ini kan udah selesai pemilu kan. Jadi pengen sharing-sharing lah gitu. Betul. Ya. Tinggal beberapa tempat kan yang belum dirilis ya untuk hasil resminya gitu aja sih. Iya. Selanjutnya nggak cuma Mas Okan yang ada di sini, ada Mbak Linda Hastuti SPD, ASN Guru Muda Kota Palembang, pemilih pemilu 2024 juga ya pastinya. Mbak Linda, selamat sore. Sore semuanya ya. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini ya. Baik, kita udah lama juga nggak ketemu ya Mbak ya. Terakhir 2000 berapa tuh? 2022 kayaknya. 2022 Iya, ini ya. jadi kedua kalinya di sini, diundang lagi sama Mbak Tata, makasih banget. Oke. Dan perbincangannya, topiknya seru ya, hangat sekali ini. Sama kayak cuaca. Tadi cuaca di luar tuh, aduh panas sekali. Terus jadi dingin karena hujan. Karena kita dalam studio. Iya benar. Padahal sebelum puasa hujan terus kan, hujan terus, tapi malah sekarang kok mulai panas gitu kan. Bener. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting bersyukur dengan cuaca apa yang ada. Iya. Ya, Baik. Nah itu tadi kedua narasumber kita, pendengar yang sudah hadir di Pro 1 Palembang. Kita tahu perhelatan pemilu ini masih dalam tahap menunggu kita ya. Iya. Jadi berbeda pilihan adalah yang biasa. Di dalamnya juga pasti ada yang unggul dan tentu juga ada yang tidak unggul ya. Bahkan kalah dalam pesta demokrasi juga itu udah biasa. Nah tapi sebagai pemilih tugas kita itu kan hanya memberikan suara ya nggak sih? Iya. Jadi nggak perlu gontok-gontokan berlebih ya nggak sih sesama pemilih, karena kita tuh udah pada dewasa semua. Kedewasaan itulah yang mungkin terus harus dicoba ditunjukkan oleh kita semua, apalagi nih kalau misalnya melihat dari latar belakang kedua narasumber ini kan bukan orang yang tidak dicontoh kelakuannya gitu ya. Pastinya kan apa yang bergerak pasti dicontoh gitu kan ya. Karena Mbak Linda sebagai guru pasti juga dicontoh oleh anak didiknya begitu kan. Mas Okan juga sebagai presenter, sebagai sekjen tersiari juga gitu kan ya, pasti dicontoh oleh banyak anggotanya juga dan juga mungkin banyak penggemarnya ya kan. Nah, influence banget betul. lah. Nah ini yang akan kita bahas. Tapi boleh dong, sebenarnya 2024 ini apa yang Mbak Linda dan juga Mas Okan rasakan di pemilu ini? Ladies first mungkin ya, kita ke Mbak Linda. Silakan nih Mbak. Thank you Mas Okan. Jadi aku duluan. Yang dirasain di 2024 waktu pemilu kemarin, ini kita ceritain dari sebelum dulu. Atau sebelumnya ya. Sebelumnya ya begitu dengar siapa nih yang bakal maju, ternyata ada 3 paslon. Oke, udah santai aja. Terus udah sampai bener-bener hari H mereka bener-bener mencanangkan diri nih bakal jadi paslon. Ya udah mulai nih, kalau aku pribadi sudah mulai buka-buka nih, apa nih yang jadi program unggulan dari masing-masing paslon biar bisa menentukan pilihan. Tapi kan sebagai ASN hal-hal seperti itu tuh nggak bisa aku kasih tahu sama orang ya. Jadi emang di balik layar aja diem-diem cari tahu gitu. Itu sebelumnya. Terus berjalannya waktu masa kampanye ya emang banyak banget, tapi aku termasuk orang yang silent sih, cari tahu tuh cuman diem gitu, kayak cuman searching, googling atau nonton atau gimana gitu, nggak ngasih tahu, nggak pernah nih misalnya upload, aku pilih ini ya karena juga seorang ASN, jadi nggak mungkin banget kalau aku dukung salah satu paslon secara terbuka gitu kan.
Tapi aku tetap lihat, tetap cari tahu karena ingin menentukan siapa yang aku pilih, karena 5 tahun itu nggak sebentar sih menurut aku. Jadi ya memang harus memilih yang terbaik sesuai dengan versi dan keinginan aku, dan tiga-tiganya menurut aku baik dengan program mereka masing-masing begitu ya, berdasarkan pilihan kita gitu, pilihan hati aja ya, gitu. Itu udah terlalu pribadi kan. Jadi ya udah asik aja sih. Aku ngerasa kalau di periode ini tuh nggak ada yang gontok-gontokan berlebih ya. Oh gitu ya. Justru lebih Mbak Linda ngerasa justru di sini lebih tenang di 2024 ini. Lebih tenang di dunia nyata, tapi di dunia maya tidak sebegitu tenang di dunia nyata. Iya gitu. Kalau Mas Okan gimana? Langsung dilempar. Ya kalau Mas Okan gimana? Kalau Okan sih, tapi sebelumnya mau terima kasih dulu untuk semua pihak terkait yang udah mensukseskan pemilu 2024 ini. Walaupun kerja jujur luar biasa ya benar mereka. sekali, kita harus appreciate dulu buat KPU, anggota KPPS juga, walaupun dengan segala kekurangan. Bawaslu, ya kan, bener. Ya memang nggak sempurna, karena kan sempurna itu punya Andra in the Backbone kan. Jadi kita memang harus ya appreciate dulu. Yang memang punya Tuhan dong. Bener. Yang menyedihkan itu sebenarnya adalah banyak sekali yang meninggal dunia kan karena kelelahan segala macam. Jadi sekali lagi appreciate tinggi untuk semua yang udah terkait di pemilu 2024 ini ya. Kalau ngomongin pemilu tahun ini, menurut Okan pribadi itu luar biasa ya. Ngerasa nggak sih kalau 2024 ini kayak lebih gempar daripada tahun-tahun sebelumnya? Memang benar sebenarnya. Mungkin pengaruh dari kandidat juga kan bisa kita rasakan ya. Benar. Jadi kayak dari sebelum masing-masing udah mencalonkan diri, sebenarnya udah rame kan. Udah kayak calon A, calon B, calon C gitu kan. Benar. Orang udah pada seliweran ini, dan sebenarnya di sekitar kita pun udah ngasih pendapat kan, kayaknya aku mau pilih ini deh, gitu kan ya. Dan akhirnya ketika udah mencalonkan diri semuanya, tambah rame lagi gitu kan. Nggak usah kita ngomongin soal di luaran sana, di sekitar kita aja, di kantor kita aja, itu yakin deh pasti beda-beda gitu kan. Nah kalau di kantornya Okan tempat kerja kebetulan ya beda-beda gitu, jadi udah mulai diskusi nih. Bukan diskusi sebenarnya, lebih ke kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi memang mulai mencari-cari tahu juga. Kalau kan pribadi sih lebih ke cari ya berita-berita kinerja sebelumnya. Walaupun emang sekali lagi mimpin Indonesia tuh nggak mudah ya. Pasti ada berat sih. Ada nggak sempurnanya gitu kan. Jadi ya dicari-cari segala macam, dan akhirnya bahkan sampai detik ini pun sebenarnya masih lah ya euforia pemilu 2024, dan kayaknya sih 2024 ini tetap ya headline-nya ini Gen Z ya, anak-anak muda ya. Ini terbukti dengan mulai banyaknya anak-anak muda yang dilibatkan di politik gitu kan. Maksudnya bukan untuk sekedar ala-ala, tapi juga menjadi pembelajaran juga gitu. Kalau yang muda yang akan menentukan bangsa ini ke depannya. Ya muda yang berkarya ya maksudnya. Nah, jadi ke zaman-zaman dulu maksudnya. Yang karena benar kan. Tagline zaman dulu tuh ya. Yang gitu. muda yang berkarya. Benar, jadi anak-anak muda tuh udah mulai dilibatkan. Kan taunya dulu nongkrong, cuma sekedar main game segala macam, sekarang dilibatkan. Jadi bisa dibilang gempar, rame. Ya memang sayangnya nih memang ya tetap ya ada ya di media sosial biasalah ada hoax segala macam. Tapi ya tugas kita lah sebenarnya yang kayak kita nih untuk menyaring juga. Ya. Tapi kalau kan pribadi kayak Mbak Linda tadi sama sih, kan sampai detik ini nggak ada sama sekali posting-posting soal pemilu atau soal ditanya paslon. Pasti dia nggak milih apapun kan nggak sebutin gitu. Jadi benar-benar hak privasi aja sih. Ya, benar-benar kita menjalankan yang sifatnya luber itu tadi ya, langsung umum bebas rahasia. Iya benar. Nah tadi Okan juga kan udah spill nih bahwa memang di era saat ini itu di pemilu 2024 ini Gen Z itu lebih banyak suaranya begitu ya. Nah kita sebagai generasi milenial pastinya ya, kita bukan kelompok Gen Z begitu kan. Apa yang menjadi kejutan untuk para milenial ini ternyata kan temen diskusi kita pun juga itu kan banyak dari kalangan Gen Z ya. Nah, kalau Mbak Linda sama Okan surprise-nya apa sih, ternyata begini ketika kita discuss sama anak-anak, bukan anak-anak, adik-adik ya, adik-adik Gen Z ini gitu kan ya. Apalagi ini kita ngomongin soal pemilu 2024 begitu ya. Kalau kan sih yang bikin luar biasanya itu adalah ya spesifik ya.
itu mereka kayak on fire-nya itu loh. Semangatnya itu semangat gini, memang bener sih ya ketika kita menyukai sesuatu ya, kita pasti akan kekeh. Betul. Walaupun dibilang sama orang begini begitu ya, gitu bener. Walaupun misalnya kayak Tata nggak baik ngopi, tapi karena Tata suka ngopi pasti ngopi terus gitu kan. Bener. Nah, jadi kayaknya kelihatan sekarang ini benar-benar anak muda itu yang misalnya dia pilih calon A misalnya gitu kan, dia kekeh gitu, nggak peduli mau orang mau ngapa gitu. Yang ada malah malah dia mengeluarkan argumen juga gitu loh, buat melindungi atau biar nggak dijelek-jelekin segala macam. Itu sih maksudnya. Dan mereka ada pembelaan juga. Nah itu maksudnya yang ngelihat makin kesini itu ya, walaupun mungkin data yang dikeluarkan itu nggak valid misalnya, atau mungkin mereka hanya mengandalkan jejak digital misalnya, atau video yang beredar misalnya gitu. Jadi mereka itu padahal ya setahu, walaupun memang ada sih anak-anak muda yang nggak peduli ya, I don't care, that's not our business lah yang kayak gitu. Tapi kebanyakan yang begitu tuh yang sekarang mereka aku milih ini karena gini, ayo milih. Jadi kayak memang pengen nunjukin kalau pilihan ini yang terbaik gitu. Jadi selain memang bukan membela ya kita bilang ya, maksudnya benar-benar kepengen pilihannya terpilih, termasuk mengajak juga gitu orang buat ikutan. Itu sih jadi kayak euforia yang begitu tuh, yang nggak nyangka maksudnya. Jadi dia juga kayak marketernya. Iya kayak marketingnya juga. Salah satu paslon ya. Iya, apalagi mereka di media sosial dengan konten pribadi masing-masing ya. Dengan buat video-video unik. Bahkan dengan jor-joran ya. Iya, nah itu jadi kayak kan nggak nyangka kayaknya anak-anak muda sekarang kalau dulu kan cuma emosi aja ya. Kalau sekarang mereka ada datanya, terus ada ini nih hasilnya gini gitu. Jadi itu sih motokan yang surprise-nya ya di 2024 ini sih gitu. Kalau Mbak Linda kan juga mungkin kan ada anak didiknya yang kebetulan mungkin menjadi pemilih pemula begitu ya. Ada nggak kira-kira yang di kelas? Kalau di SMP SMP ya. Kalau di SMP kan memang belum ada. Tapi kalau ngelihat euforia, mereka itu walaupun belum milih, udah punya opini nih. Iya, biasanya kan udah punya opini. Di SMP pun walaupun mereka belum memilih, mereka udah punya opini. Apalagi kalau yang memang tipe-tipe anaknya ya emang dianya aktif ya, gitu, aktif bersuara. Mereka kadang lucu deh kalau ngedengerin mereka ngobrol, "Bu, pilih ini dong." Kayak si paling ngerti jadinya. "Bu, pilih ini." "Kenapa?" Kita alurin ya. "Ini kenapa kan harus memilih itu?" gitu. "Soalnya kalau kita milih ini nanti gini gitu dijabarin." Nanti misalnya temennya berbeda pandangan nih, padahal mereka nggak milih loh, gitu kan. Ya udah kita ikutin lagi. "Ini kenapa harus milih yang itu?" "Bu, yang ini tuh gini, harusnya milihnya yang ini aja." Ya udah dialurin aja gitu kan seru-serunya. Itu kalau menurut aku sih itu membuat mereka tuh bisa berpikir kritis aja gitu kan. Ya bagus belajar dong. dari sekarang. Belajar dari sekarang. Dan kita juga di sekolah itu udah membiasakan diri untuk anak-anak tuh ngerti pemilu dengan cara salah satunya tuh milih ketua OSIS tuh langsung. Dibikin kayak pemilu mulai bener. Ada pendidikannya lah kayak pendidikan gitu ya. Pemilu dan itu udah masuk P5. Jadi emang udah sejak dini tuh mereka tuh diajarkan demokrasi dari P5 gitu. Jadi memang udah diaplikasikan gitu dari sekarang ya. Mungkin karena juga efek satu orang tua ya. Orang tua mungkin nonton terus politik di rumah. Yang kedua karena era media sosial ya. Kan anak-anak kan sekarang udah main gadget. Jadi percepatan percepatan media informasi tentang pemilu itu gencar. Jadi mereka juga dapat pilihan. Belum lagi juga mungkin paslon-paslon juga kayaknya masuk ke ranah anak muda juga, kayak mulai dari masuk ke ranah anak muda, maksudnya kayak mereka yang lagi hot di anak muda apa nih gitu, trending mungkin itu juga makanya anak muda sekarang tuh kayak lebih tersentil lah, lebih aware buat pemilu ini yang kayaknya seru itu aku tuh awalnya nggak tahu loh kalau ternyata visi misinya misalnya salah satu paslon tuh ada yang visi misi paslon A ini 100 berapa lembar gitu ya, yang paslon B begini lembar gitu-gitu. Anak-anak yang ngasih tahu aku yang pertama, "Bu, Ibu tahu nggak sih Bu, kalau paslon A itu visinya itu ada 140 lembar Bu," katanya gitu. Isinya gini Bu, perbandingannya dalam pangan bedanya ini. Kok aku ngerasa kok aku lebih bodoh ya. Dan akhirnya setelah dijelasin pulangnya aku langsung searching, oh iya bener.
Oh iya, artinya saking mereka melek pengetahuan tadi ya, karena medsos. Iya, sosial media yang bergerilya gitu ya saat ini ya. Memang nggak dipungkirin ya. Bahkan ngerasa nggak sih kadang ya balita-balita aja di sekitar kita itu aja kalau misalnya kita nyebutin nama paslon kayak kita mengeja aja dia bisa ngikutin ya nggak sih? Bener. Kayak begitu cepatnya ya, kan? Karena memang nggak dipungkiri ada satu son yang kemarin FYP banget. Oh iya benar ya makanya karena satu juga jadi hot topic di kalangan keluarga. Yang kedua juga karena tadi ngikutin tren. Son di misalnya media sosial kayak di TikTok kita bilang. Kan orang banyak akses TikTok kan. Nah, ya son itu kan keinget-inget terus gitu. Bener. Jadi ya itu sih yang menyebabkan akhirnya ya sampai ke anak kecil pun tahu kayak gitu. Tapi memang ya tugas kita baik lagi sebagai orang tua buat ngajarin mereka juga ya. Benar sih di sekolah juga udah diterapkan. Ya intinya seru-seru itu sih sekarang gemparnya luar biasa sih untuk di 2024 ini gitu. Iya. Tapi karena kita kan pasti banyak teman-teman dari berlatar belakang profesi begitu ya. Setiap titik kumpul ngerasa nggak sih pasti yang dibahas itu. Iya benar, pasti kan? Itu benar. Pindah lagi ke tempat B, pasti yang dibahas itu juga ya. Nah, sebenarnya yang Tata mau tanyain ya, ketika ngebahas itu nih teman-teman yang di dalam bisa dibilang di dalam satu tongkrongan ini ya, ini pada bersikap seperti apa sih kalau dari Okan sendiri dan juga Linda sendiri? Ini kalau Okan ya. Kalau di tongkrongan itu lebih ke ngobrol-ngobrol santai. Santai. Nggak apa namanya? Karena emang tujuannya kan kalau nongkrong tuh asik lah ya. Nggak mau terlalu sampai spesifik seberat itu ngebahas politik. Cuma ini masalah di kantor nih. Jadi di ini kantor, sampai lagi kerja pun kebawa loh gitu. Karena pernah pengalaman waktu itu. Jadi kebetulan di kantor kan komplit lah ya yang A ada, B ada, C ada gitu. Sampai Z deh. Iya bener. Jadi akhirnya kebetulan ada satu teman kerja ini yang dia A. Gitu kan. Terus akhirnya gimana. Terus dia melontarkan sebuah opini lah gitu kan. Terus kan Okan mengeluarkan statement juga yang dimana netral. Sekali kalau Okan tuh posisinya nggak mau ke kanan ke kiri ya, netral aja gitu. Benar. Terus akhirnya ya gimana kalau gini. Ya bukan masalah itu bang, kalau gini. Pokoknya sampai ribut gitu. Sampai ngegas gitu loh. Sampai ngegas istilahnya kayak gitu. Kayak kebawa emosi gitu loh. Jadi ya pada akhirnya ya karena dia lebih tua daripada Okan kan ya udah kayak ya udahlah maksudnya kayak ya yang penting bang gini aja bang gitu. Jadi susahnya nah itu makanya poinnya itu kalau di sekitar tuh kayak ngegasnya luar biasa gitu loh. Bener-bener ya tadi ya balik yang ke poin tadi yang sempat Okan ceritain. Mereka tuh kayak bener-bener ingin melindungi banget gitu loh. Iya, secinta itu benar. Sedangkan nah ini ketika sudah ngobrol di bawah, suami bilang, bang pada akhirnya juga sama aja. Gue bilang kayak gitu maksudnya. Okan bilang kayak gitu maksudnya. Jadi iya maksudnya kayak pada akhirnya kita ngapain ribut-ribut. Yang capek, udahlah maksudnya gitu. Keluarin aja suara, nah ini nyoblos. Udah cukup di situ aja, nggak usah banyak komen gitu. Jadi maksudnya terlalu melebar kemana-mana gitu loh. Itu sih yang parahnya sih Mbak Tata kalau di lingkungan kerja kan ya separah itu Lingkungan gasnya. kerja yang lebih protect ya. Bener bahkan jadi jokes misalnya ada Mbak Tata. Mbak Tata mana Mbak Tata gini. Ah gitu tuh. jadi jokes. Jadi jokes dia datang. Wah itu anaknya si 011 tuh. Misalnya itu jadi jokes. Terus misalnya kayak ada juga tuh yang temen juga. Gak jadi ya? Aduh gak jadi ini syukuran gitu misalnya gitu. Aduh takut banget loh. Ya gitu maksudnya istilahnya kayak gitu. Jadi jokes. Ini hanya jokes internal ya, nggak sampai keluar, nggak maksudnya kayak jokes internal aja itu sih lebih tepatnya kalau di lingkungan Okan ya. Kalau Linda sendiri kalau sesama pengajar gitu ya. Iya di dunia pendidikan ya, di dunia guru ya.
kita tuh bahagianya gini loh sekarang. Setiap paslon itu ternyata emang dengan pendidikan tuh concern semua kan. Oh iya. Iya, benar. Bener-bener concern kan. Iya. Kalau pilih paslon, kalau aku pribadi sih mikirnya gini, pilih paslon ini aku tetap menang, pilih paslon ini aku tetap menang, pilih paslon ini aku juga tetap terserah deh gitu. Semuanya concern sama pendidikan yang utama kan gitu kan. Tapi juga kan tidak menutup kemungkinan gitu kan ya. Pasti adalah yang pasti ada yang nyeletuk satu nih membuka ruang untuk seluruh berkomentar, pasti begitu kan? Iya, itu kalau aku pribadi tetap senang karena semuanya concern. Tapi benar kata Mas Okan tadi, ada 1 atau 2 rekan kerja tuh yang kayaknya dikasih apa sih? Nah itu ya benar, maksudnya separah saking mereka cintanya. Iya itu. Tapi bedanya aku sama Mas Okan, kalau Mas Okan mungkin masih diajak ngobrol, jangan dong gini dong ini. Kalau aku pribadi orangnya ya udahlah, nggak bisa diajak ngomong lagi kayaknya, ya udah tinggalin aja. Pernah dengar nggak sih yang sempat kita di pemilu 2024 ini sekarang tuh susah ngobrol sama orang yang pertama orang yang lagi jatuh cinta, yang kedua orang yang lagi gila politik. Iya benar, itu benar. Makanya jadi percuma gitu loh maksudnya. Makanya kalau Okan pribadi nggak mau bahas. Jadi ketika udah bahas itu tuh, udah dilariin deh. Mulai lagi dalam hati gitu. Jadi kayak ya itu sih kalau bisa karena buat apa, capek kan. Makanya kalau Okan tuh pribadi jadiin jokes ujung-ujungnya gitu. Terus satu lagi, selama pemilu itu yang bikin capek juga tuh kan kita harus semuanya tuh didokumentasikan kalau kerja ya. Iya benar. Tapi gaya nggak ada yang bisa dong. Iya. Nah itu sih benar, karena harus foto gini salah, gitu salah, gimana salah kan gitu. Benar itu sih. Biasa simbol peace nanti dikira memilih tertentu. Ya terpaksa sarangi. Tapi sarangi juga nggak boleh kan. Akhirnya gini terus deh. Gempol ya. Iya. Atau kalau di kepolisian saham presisi misalnya gitu kan. Iya itu susahnya itu. Iya susahnya itu, dan itu lucunya selama kita lagi kampanye sampai pemilu itu kan saling ngingetin, jangan gitu. Iya benar. Benar. Lucu nggak sih? Benar tuh, setuju kan? banget. Jadi pada ngingetin. Jadi nggak bingung mau foto kayak gimana nih ya. Ya udah akhirnya fotonya dah gitu. Tapi pokoknya itu sih yang memang yang dirasain di 2024. Tapi juga 2024 kan Mutokan juga kayaknya lebih PR ya. Maksudnya 2024 juga walaupun memang euforia yang luar biasa, tapi kayak jadi melelahkan gak sih? Ngerasa gak sih kalau 2024 tuh melelahkannya ketika mau nyoblos ya? Karena kan lebih gede dari koran ya, surat-surat suaranya ya gak sih? Ya karena kan kita memilih semua Iya milih semua, nah lucunya 5 itu ya? 5. Lucunya itu adalah, nah itu kan juga Okan sempat ini loh, cari lagi info, misalnya warna abu-abu untuk apa, ini untuk apa gitu kan. Jadi lucunya kita misalnya ada tuh Okan mau milih siapa gitu kan, udah nih. Mana gak kelihatan gitu kan, padahal warna partainya kita tahu kan. Karena mungkin udah terlalu gede kan. Mana tapi nggak salah pilih dong. Nggak, mana ya tadi ya gitu kan, oh ini gitu. Jadi Okan pikir ketika di belum ini ngapo lamunian gitu, dalam hati kayak gitu kan. Sampai cuma di dalam mikir situ, baru terasa ya. Pas di dalam, alah, belum lagi accident kecil, paku di bawah orang. Benar. Bisa? Iya, ada. Nah mungkin perintilan kayak gitu ya. Kok bisa? Iya bisa. Jadi pas mau nyoblos kan. Tapi nah ini maksudnya ini keseruannya juga sebenarnya. Tapi jadi pas mau nyoblos nih kan, ada busanya nih ya kan. Iya benar. Loh, mana pakunya gitu, mikir kan. Mana pakunya, terus ada surat suara yang ketinggal untuk presiden di tempatnya Okan kan. Loh kok ada satu lagi, akhirnya ngomong, Kak ini ada surat satu lagi nih, nggak tahu punya siapa gitu. Tertinggal dari pemilih yang sebelumnya. Iya bener, nggak tahu punya siapa, ternyata ada yang ketinggalan. Udah nih, Kak ada lagi Kak, apa pakunya Kak mano? Apa dipakai tukang gitu kan? Hilang beneran pakunya, nggak tahu diambil sama sebelumnya, dibawa sampai ke depan. Gitu. Jadi mungkin ya ya itu mungkin lebih ke lucu-lucuan aja sih ya. Tapi ya itu melelahkan nggak sih? Gimik pemilu ya. Iya tinta, gimmick pemilu tinta tuh pasti ada kan. Nah tapi ada menariknya, ya mungkin agak melebar sedikit ya. Ada menariknya satu sih Mutokan yang berbeda itu tinta pemilu sih ya. Karena kayak tinta pemilu sekarang lebih ramah untuk kulit ya. Daripada. Iya, nggak terlalu lama ya. Jadi jujur kan memang
Kalau kan sengaja tuh cemplungin banget sampai gitu. gelap-gelap gitu kan. Kalau aku sih cuma kayak nempel. Iya, karena kan gitu. ada mau kan, cemplungin aja gitu kan. Kok hilang? Nggak lama kemudian dia nggak kering, malah dia netes kemana-mana gitu kan. Jadi pas cari tahu ternyata memang sekarang tintanya lebih ramah kulit, maksudnya gitu. Jadi bisa mudah dihilangkan. Thank you for all Iya, information. nggak kayak dulu, nggak kayak dulu maksudnya. Sekarang Iya kan? ada kayak ya emang kok udah kelar aja gitu, udah capnya tuh udah hilang aja. Udah hilang. Karena aku nggak fokus sama perintilan-perintilan itu, fokusnya sama paslon saat itu kan gitu, sama. Iya. Tapi ngerasa nggak sih ini ngelebar juga nih ya, kalau kita tuh di pemilu ini nih kayak fokusnya tuh cuman sama yang nomor 1, presiden maksudnya. Iya. Yang lain nggak terlalu ya. DPR itu kayak mereka tuh ada kertas suaranya, tapi kita bingung gitu. Iya. Ini visi misinya mau ngapain? Mana ini yang mau saya pilih gitu. gitu. Iya. Mana yang mau saya pilih? Ujung-ujungnya yang kenal. Iya benar, yang paling kenal. Oh dia tetangga Iya aku sih. misalnya gitu. Itu aja kan. Ya Bener. itu ya fokusnya di situ emang yang kebanyakan ya di situ. Mungkin harapan kita sebagai milenial dan Iya, Gen Z iya. ke depannya gitu, untuk yang calon-calon anggota tuh lebih visi misinya tuh gimana caranya biar lebih kelihatan ya. Sebenarnya kan setiap caleg itu kan sudah diberikan ruang ya. Iya. Tapi Oke. mungkin ya pemanfaatannya aja yang mungkin ada yang Ya, memang bisa. kurang, Benar, ada yang benar. memang Nggak memanfaatkan maksimal. waktu itu. Sebenarnya semuanya tetap sama, diberikan kesempatan yang sama begitu ya, sehingga kita tuh bisa bisa melihat visi misi mereka itu seperti apa. Tapi memang sejauh ini kayaknya cuma berapa persen yang melakukan itu. Iya, benar. Gitu. Iya, Lebih banyak aksesnya terjun kurang. langsung yang ini mungkin masih banyak yang maaf banget ini masih kuno. betul. Nah, Iya, gitu. Masih pakai iya. metode kuno kita Iya. bilangnya. Sedangkan dengan kecanggihan zaman kan orang udah beradu visi misi kan Iya. melalui media sosial gitu kan. Nah, mungkin masih banyak yang kuno gitu. Nah, itu sih mungkin yang akhirnya pemanfaatannya nggak terlalu maksimal. Ya mungkin ya salah satunya juga gitu. Pada akhirnya kita bingung, makanya buka gede banget nih. Siapa yang mau dipilih siapa gitu Karena kan. kita tuh rata-ratanya pakainya sosial media, Iya, tapi iya. nggak kelihatan di Nah. sosial media. Nah, yang gitu benar yang kan. nongol itu lah dari anggap aja berapa nih total nih. Misalnya total seluruh ya 100 misalnya. Yang terlihat itu paling cuma 20. Iya. Ya kan? Benar. Itu pun dari partai yang sama misalnya Benar. gitu loh. Jadi Dan mungkin itu pun juga karena udah pengaruh mereka udah memang tokoh publik dan segala macamnya. nah, Gitu. mungkin PR juga sih buat nanti next time ya 2000 berapa sih 2029 2029 nih. Iya. 5 tahun ya. Ya, untuk mungkin Lebih- ini bisa jadi iya, lebih aware lagi lebih lah. aware Iya. lagi ya. Iya. Menyasar Ternyata- publik dengan visi misi itu ya. Iya, Benar, ternyata benar. memang Boleh pengaruh ditahan dulu, Mbak Oke. Linda? Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore RRI. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sama Bapak wabarakatuh. siapa di mana? Sama siapa nih? Dengan Kikin. Siapa Pak? Kikin. Kikin. Oh Kikin, oke. Pak Kikin di mana? Oh, Kikin di Pelaju. Di Baju, ya. Silakan Pak Kikin, apa yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya kan gini ya, pesta di era 5 tahun sekali itu adalah penentuan kita sebagai bangsa untuk menentukan satu pemimpinan ya, satu kepemimpinan ya. Iya. Yang bisa mengayomi dan bisa senantiasa mengerti akan keadaan. Jadi sehingga apapun yang sudah diselenggarakan, meskipun 1 ataupun 2, 3, tetap yang terpilih kan cuma 1. Nah, harapannya ya mudah-mudahan di sesudahnya di era pasca pemilu ini, ya kita berharap mudah-mudahan pemimpin itu setidak-tidaknya dapat memberikan hal yang terbaik dan yang paling berkesan. Rakyatnya itu rakyatnya itu adem dan ekonominya stabil sehingga apapun yang diperoleh dari hasil mata pencariannya bisa mencukupi kebutuhan, dan yang lebih penting yang tak punya rumah ya bisa dikasih rumah deh. Oh, kena Bapak nian itu. Kami juga mau, Pak. Mau dong Pak Langsung Kikin. dimatiin. Langsung dimatiin ya. Iya. Tapi memang sebenarnya mungkin kalau boleh tanggepin sedikit Iya. poinnya adalah makanya ini kalau kan pribadi ya. Gini, kan setiap paslon itu kan bukan pasti ya, memang punya yang terbaik untuk Indonesia ya. Walaupun memang beda-beda konsep, beda-beda ide. Nah, tinggal memang ya namanya kepemilihan itu kan pasti ada ketidaksempurnaan gitu kan. Ya. Nah, yang perlu
tekankan adalah pasti calon pemimpin kita itu pasti akan memajukan Indonesia, itu aja. Orang Indonesia. Mana yang mau menghancurkan negara itu sendiri gitu. Karena itu poinnya yang perlu dipahami. Jadi tinggal pilih aja sesuai kehendak. Ya pasti kan beda-beda kita nih. Yaudah misalnya kalau kayak Okan misalnya yaudah yang ini, yaudah yang ini gitu. Nggak usah dijelek-jelekin tuh programnya atau orangnya. Kalau nggak suka nggak usah dikatain gitu. Ada gitu. Satu ya Mas Okannya yang sebenarnya kemarin tuh sempat jadi kontroversi besar menurut negara Indonesia, tapi ternyata menurut aku pribadi itu langkah besar sih. Kayak keputusan MK untuk menurunkan umur ya. Itu mungkin cuman karena saatnya aja yang dianggap banyak orang tidak tepat, tapi kalau aku pribadi sih tepat, gak apa-apa dong gitu kan, gak apa-apa, siapapun yang pertama pionir untuk nyalon gitu, tapi perubahan kita yang muda itu bisa bergabung di dalam pemerintahan itu adalah langkah besar sih menurut aku. Iya, makanya jadi sebenarnya ya gak mungkin keputusan itu diambil kalau gak ada musyawarah mufakatnya gitu kan. Apalagi kan kita tahu legislatif, ya gak mungkin ketuanya mengeksekusi kalau yang anggota nggak ikut, kan gitu aja logikanya gitu kan. Jadi maksudnya ya kita harus menerima itu gitu, suka duka, suka nggak suka, ya itulah keputusan gitu loh. Nah itu kita diajarkan untuk menerima, kan keputusan itu nggak selamanya menyenangkan ya kadang-kadang gitu. Ada yang untuk diterima, ada yang untuk ya udah dijalani aja, itu sih paling. Tapi semoga ini ada manfaatnya ke depan ya, untuk kita para anak muda tuh bisa ikut kerja sama di pemerintahan dan ngasih yang terbaik untuk negara kita dengan cara masing-masing. Mbak Linda pindah ke IKN. Mau ya pasti ya. Kalau pindah ke Tata nih mau banget nih Tata nih. Maunya Mbak Tata serius Mbak Tata mau? Tata mau dia. Oh iya. Iya katanya. Kalau aku sih kalau selama misalnya segala macamnya bisa dijamin, ada rumah dinas gitu. Kayaknya sih ada ya. Tunjangannya pas gitu ya. Beserta pendamping gitu. Iya, boleh dong. Akses pendidikan untuk keluarga bisa diakses gitu. Why not sih? Why not kalau aku sih? Benar ya itu. Ya gak masalah sih kalau memang itu yang terbaik. Kan Jakarta juga walaupun gak jadi ibu kota negara nanti kan bakal dikembangin lagi kan kayak. Betul, gak akan iya makanya. Jadi percaya aja kalau pemimpin-pemimpin kita itu akan memajukan juga walaupun memang sekali lagi proses dan juga nggak sesimpel itu ya. Indonesia ini luas banget gitu. Jadi ya kita harus menerima itu suka nggak suka kayak gitu sih mungkin ya. Dan kita percaya aja dengan program-programnya gitu. Itu sih mungkin yang pemilu 2024 ini. Ini sekarang udah berapa provinsi sih yang udah dapat hasilnya? 30 ya? Tinggal 5 kayak kalau nggak salah ya. Jadi 33 dong ya? Karena 38 pokoknya masih ada beberapa kota lagi yang belum belum dirilis kalau nggak salah beritanya kayak gitu. Tapi artinya udah ada pandangan yang akan menang ya? Mungkin udah ada sih maksudnya. Udah berapa puluh persen. Nah, tinggal beberapa lagi. Lalu nanti kita akan menantikan ya hasil itu semua ya. Hasilnya akan keluar di Oktober. Enggak. April kalau nggak salah. April ya. Oktober itu pelantikan ya jadi. Gimana kalau kita telepon aja langsung KPU-nya ini? Ya pokoknya ini masih proses. Ini masih proses. Ya disabarkan aja ya. Jadi nanti kalau nggak salah tuh April loh. Iya. Pokoknya nanti ditunggu. Koreksi ya kalau salah ya. Jadi masih ada kurang lebih. Ini masih 33 atau 34 lagi provinsi. Iya, pokoknya lagi sekarang kita fokus dulu untuk KPU-nya. Kan kalau nggak salah setelah itu kan nanti ini kan lagi proses juga ini kan. Kayak ada pengaduan kan. Maksudnya masuk laporan, gak ada kecurangan segala macam. Nah tinggal, mungkin ini juga sih poinnya. Sekarang kita ini kan hidup di Indonesia ini kan ada aturan kan. Nah tinggal kita kalau ada apa-apa nih, ya silakan masuk ke jalur aturan itu. Iya benar. Ya, kita kena tilang ada aturan. Ya enggak, prosesnya gimana. Ada aturan untuk dilanggar ya. Iya benar, maksudnya gitu loh. Takut banget loh. Iya. Jadi memang kita ikuti rules itu karena sudah ditetapkan sama undang-undang juga segala macam. Nah tinggal kalau memang misalnya ada yang ngerasa nggak oke, ya silakan aja laporkan atau apa dengan bukti tertentu kan gitu kan maksudnya kan. Jadi maksud Mas Okan tuh kalau emang ngerasa ada kecurangan nih, ini nih jalur misalnya, lewat jalur, jangan malah dipiralin di mana gitu mungkin ya. Itu lebih tepatnya. Walaupun gitu. Memang kita ya baik lagi kalau kan sih pribadi nggak ikut sampai ke situ ya. Karena kan ngerasa kayak ya udah cukup ketika suara udah tersalurkan udah selesai. Kita cuma mengingatkan aja alangkah baiknya karena daripada kita
capek-capek begitu kan ya, lebih baik kita langsung aja ke tepat sasaran begitu. Nah kan. itu, jadi ada prosedurnya. Bener. Nah tapi agak lebar lagi nih, satu lagi yang agak mencemaskan itu adalah sayangnya nih banyak beberapa hal yang jelek di pemilu 2024. Salah satunya adalah kita tuh ada berita kemarin di Palembang ya kalau nggak salah ya, yang Kenapa? ribut tuh bapak sama anak emak Iya. gara-gara beda pilihan gitu kan. Janganlah masa satu keluarga pada apa namanya ribut, pada nggak ribut. akur. Iya. Nah itu sih. Aku sempet juga di periode sebelum sih, kalau periode ini aku sama satu keluarga tuh pilihan. Ya. Kalau di periode sebelumnya tuh beda-beda, tapi kita tetap satu jua, tenang aja gitu. Maksudnya gitu. Sama, kembali ke perbincangan kita ini kan. Iya. Walaupun beda pilihan tapi tetap kita Nah, itu. bisa menjaga, tetap satu tongkrongan. Iya, ya. satu Iya. tongkrongan dong. Iya. Kemarin kan sempat beda pilihan tuh sama teman-teman nongkrong, teman-teman kantor. Iya. Kan? Pasca pemilu, pasti kan semuanya udah pada ngumpul lagi kan. Iya, udah kayak biasa. Udah hangat lagi gitu kan. Lucunya gini kalau aku sama Ya. teman-teman ya. Iya. Sebelum pemilu itu, pas masih masa kampanye, aku malah ngehindarin nih, ngebahas kenapa memilih itu. Oke. Pokoknya cuman searching masing-masing, Iya. nggak mau ngebahas gitu kan sama teman-teman, apalagi yang teman deket. Karena takut kalau di tongkrongan jadi nggak asik kan. Iya. Tapi begitu udah nih, kita udah milih, udah selesai pemilu itu, baru nongkrong lagi, baru ngebahas. Iya. Kenapa sih kamu malah dikulik ulang gitu loh. Kenapa kamu milih itu? Terus dia nanya balik, kenapa kamu milih itu? Malah saat setelah milih dibahas gitu. Iya, Dan iya. lagi penghitungan suara lagi berjalan. Setelah kami ngebahas gitu dengan ideologi masing-masing, setelahnya baru bilang gini, terakhirnya masih bilang gini, ya udahlah siapa aja yang menang, kita Iya. tetap akan bahagia seperti ini. Iya, maksudnya ya kita itu tetap sama. Ya. Siapapun pilihannya, ya kita tetap sama kayak gini gitu loh maksudnya. Jadi jangan harapannya sih next time mungkin 2024 juga 2029 jangan ada lagi keributan yang kayak gini lah. Iya. Intinya ya. Tapi itu sih. 2024 ini kayaknya adem gak sih dibanding tahun kemarin ya? Adem ya. Kalau nggak sih? kalian kalau motokan ya, kalau motokan itu sebatas cuma sekedar gini. Jadi maksudnya kayak ya memang tadi ya melindungi pilihannya. Tapi pada akhirnya ketika udah selesai gitu, udah ngeributin, udah balik lagi gitu aja sih kalau di lingkungan ya. Kalau ngelihatnya, dan juga udah mulai ngerti sih maksudnya pada Iya. akhirnya ya udah gitu, ngapain sih Mungkin kita harus belajar ribut-ribut. dari Iya, belajar dari 2019. pengalaman. Iya, Iya. itu Terlalu experience. Gimana, toh Nah. juga yang Terakhir yang Iya. terpilih bekerja sama, Nah bergabung itu gitu. maksudnya. Jadi kayaknya kita udah mulai udah. melek. Iya, udah ngerti gitu Iya, kan. kalau memang di ya namanya sebuah dunia politik, ya semuanya kan bisa banyak terjadi lah intinya. Benar. Makanya Iya, banyak hal terjadi. orang udah ngeh mungkin. Jadi kayak ya udah, paling ribut, udah selesai balik lagi gitu aja. Maksudnya ademnya itu kayak gitu konteksnya ya. Pesannya Gitu aja sih cuma satu, kepengennya wakil rakyat yang terpilih siapapun itu, terus pemimpin presiden yang terpilih itu bisa membawa kebaikan bagi negeri kita dan Benar. kita semua lapisan masyarakat Iya. siapapun itu gitu Iya. kan, apapun Iya. profesinya gitu. Baik, kita ke pendengar dulu ya. Halo. Halo RRI, Iya, sama Bapak siapa? Di mana, Pak? Pak Ali di Pramumuli. Pak Ali di Prabuli ya. Silakan, Pak. Kami nanyakan mengapa di Pramumuli tidak terdengar lagi RRI ya? Oh, di daerah mana ya, Pak? Soalnya ada beberapa teman-teman yang dari Prabu Muli ini masih lancar-lancar. Bisa di WhatsApp kita ya nanti ya, Pak ya? Pokoknya saya mendengar dengan radio Iya, biasa. benar, dengan radio. Yang lain juga dengan radio. Terima kasih, Pak. Nanti kita bisa WhatsApp di 0821 7927 9090. Karena memang ini saya juga bantu jawab ya, harus lebih spesifik ya di daerah mana. Iya, karena benar. beberapa penelpon kita juga alhamdulillah sampai sekarang masih tersambung yang ada di Iya. Prabu Muli itu. Bahkan di desa mana gitu masih tersambung juga. Tapi Iya. luar biasa loh fans setianya. Oh, banget. Luar Tapi jangan biasa lupa ya. mungkin karena kita udah punya gadget, streaming Iya. lah kalau nggak bisa Ya. radio. Walaupun memang RRI digital. Tapi Nah, dimaklumin itu. Mas Iya. Mas Okan, iya golongan tua kadang-kadang lebih Iya, nyaman lebih dengan radio. gaptek, Iya. bener. Tapi nggak apa-apa bisa Aduh streaming. kasar banget deh.
Gak apa-apa. Lebih nyaman bisa maksudnya. streaming juga kok sekarang, jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir ya streaming ya. Pak nanti minta bantu anaknya ya, dibantu gimana caranya streaming gitu. Ya, boleh juga gitu. Iya. Kalau ada narsum kekinian gini ya. Tapi balik ke pemilu lagi. Oke. Tapi satu hal, mungkin kan pasti kita kepengen lebih baik ya, pemilu lebih baik. Benar. Mungkin ini sih mungkin jadi gue kan nggak tahu ya apakah mungkin bisa diterapkan atau enggak. Sebenarnya kan tuh kepengen next time pemilu 2029 ya. Mudah-mudahan kalau kita masih umur panjang ya. Amin. Okan sih kepengen mungkin berubah di apa sih namanya alat peraga pemilunya kali ya, Okan pikir ya. Maksudnya cara gini. ini ya kampanye gitu ya. Maksudnya kan kayak gini, kita ini kalau sangat bisa nanti coblosnya nggak usah pakai kertas surat suara. Kalau itu mungkin masih. Maksudnya gini. Langsung tap layar. Bukan, tap layar bukan, gitu. Maksudnya gini. Jadi maksudnya digitalisasi lebih, ya. Ya. Enggak maksudnya ke alat peraga promosinya gitu loh kita bilang. Benar. Nah, kan? maksudnya kan kayak gini. Segala macam. Iya, kita ini kan anggaran. Siapa ya? Gak apa-apa dong, siapapun boleh bicara apapun. Enggak, maaf. Maksudnya gini, ini dari Okan pribadi ya. Iya, oke. Kan anggaran tuh gede banget ya. Iya. Otomatis terbuang sia-sia. Oke, kalau terpilih alhamdulillah. Kalau enggak kan kayaknya gimana gitu kan. Nah, mungkin saran Okan, banyak negara-negara yang sudah maju itu udah menerapkan enggak lagi yang kayak kita. Enggak pakai baliho Enggak pakai baliho, bendera, satang-satang yang dipakai untuk layangan. Iya, apa sih? Ya. Iya, galah-galah gitu. Bambu-bambu itu kan sampai membahayakan pengendara. Iya. Tempelan-tempelan sampai bukan lagi di pohon-pohon merusak pohon kan, terus malahan ada yang ditaruh di warung orang yang nggak ngomong lagi. Terus gitu kayak kan. nggak bisa diperbaharui nggak sih? Nah maksudnya gitu. Kan itu kan terbuang sia-sia, mubazir gitu kan. Kemana tuh pertanyaannya kan? Nah menurut Okan sih apa salahnya kita mencoba mengadaptasi kayak di Korea itu kan mereka nggak pakai. Iya enggak. Mereka ada kayak papan gitu kan. Terus disitulah tempat orang-orang masyarakat tuh buat ngelihat. Dan juga kalau nggak salah yang mau promosinya itu kayak naik mobil gitu, ya kan. Terus mereka turun, mereka sampaikanlah visi misinya itu. Nah mungkin itu harapan Okan ya, karena kenapa ya? Baik lagi poinnya anggarannya sayang banget. Sayang banget memang sih, bener. Nah pertanyaannya kemana satang-satang yang ada di flyover Polda ini, ya kan? Terus yang bendera-benderanya kan sayang. Iya. Akhirnya orang banyak yang pakai spanduk-spanduk itu buat warung pecel lele, dijahit tuh jadi celana, ya kan, segala macam. Jadi sayang maksud Okan tuh. Atau ditaruh di pagernya gitu, nutupin pager bener, kan. itu menurut Okan sih ya, tapi nggak tahu menurut yang. Jadi menurut Okan alangkah baiknya mencoba deh untuk 2024 dicari. 2029 lebih dicari yang lebih praktis dan efisien. Bisa diperbaharui. Iya. Makanya tadi kataku Mas Okan harusnya mungkin lebih ke sosial media ya. Bisa atau mungkin cara apa gitu karena atau kegiatan gitu loh, karya dari calon-calon gitu kan. Atau mungkin ada activity kegiatan ya kegiatan atau apa. Menurut Okan sih ya. Karena ya baik lagi anggarannya tidak banyak gitu. Anggarannya nggak dikit maksudnya. Ya, jadi terlalu banyak. Nah itu yang harapan Okan next time-nya bisa di lebih ya ini lagi. Mungkin saran lah ya. Ini dari Okan sebagai perwakilan masyarakat lah ya, maksudnya kepengen itu. Dan mungkin juga harapannya juga buat kita sebagai masyarakat juga buat lebih banyak literasi lagi sih ya. Lebih yang pasti kan itu bisa jadi lebih bersih, lebih tertib ya. Nah itu lebih bersih. Dan terbukti kalau itu nggak terlalu berpengaruh tuh apa? Karena Komeng pelawak itu tanpa kampanye dia bisa kepilih kan, bisa menang dengan anggaran yang sedikit sebenarnya kan. Malah nggak ada kalau nggak salah dia tuh anggaran. Makanya ya dimanfaatkan secara efisiensi. Ya, itu karena calonnya udah membangun dirinya itu, namanya itu ke figurnya itu ke masyarakat luas tuh dari lama. Jadi kelihatan gitu kan. Emang kita harusnya punya yang kayak itu sih. Dan kita juga masyarakat kalau udah punya figur yang punya dedikasi sehari-hari dalam kehidupan kita tuh ya udah itu yang didukung. Jangan karena apa sih takut banget nyebutnya serangan pajar. Iya, maksudnya nah ini juga nih mungkin poinnya adalah sekali lagi, kalau suka sama paslon A misalnya, ya udah cukup paslon A, gak usah dijelek-jelekin paslon B, C, gak usah dicari permasalahannya apa. Itu sih menurut Okan ya, buat kita menjadi seorang yang lebih legowo itu it's okay sih maksudnya.
Ya itu sih yang harapannya Okan ya buat kedepannya sih. Jadi pengen lah ngelihat Palembang nih bersih ya, lebih gitu bersih, loh. lebih tertib Gak ya, ada, lebih cantik gitu iya, kan ya. apalagi kalau hujan badai, wah jatuh tuh satang-satang bendera-bendera. Itu loh maksudnya, itu sih. Iya. Tapi ini obrolan kita nih ngobrol kayak gini kayak udah mau kasih closing statement langsung ya. Udah Belum dong, masih udah langsung ke pesan dan kesan begitu ya. Belum, masih banyak yang bisa dibahas sebenarnya soal pemilu ini Iya, asik tapi banget poinnya soalnya. poinnya itu sih yang Nah, tapi ini seru. sekaligus mungkin ya menutup kebersamaan kita di sore hari ini karena nggak berasa ya ternyata. Bang gitu ya kalau speaker ngomong nggak berasa gitu kan ya. Untung puasa ya. Iya, untung puasa. Kalau lagi nggak puasa kan terus aja iya, gitu kan. kita jadi pindah program, jadi 2 program takutnya. Nah, jadi balik ke beda pilihan tetap satu tongkrongan mungkin di akhir perbincangan kita ini ya. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kita semua nih terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini. Mungkin dari Mbak Linda dulu deh. Ke masyarakat ya? Ya, ke semua yang dengerin. Oke. Ya. Pokoknya terima kasih sama negaraku Republik Indonesia karena sudah menyelenggarakan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Kata Mas Okan tadi ya, semua pihak terkait itu terima kasih banget. Dan mari seluruh masyarakat Indonesia, siapapun yang nanti akan jadi presiden kita dan wakil rakyat kita yang terpilih, kita dukung program mereka. Kita sebaik-baiknya sebagai rakyat karena walaupun mungkin kita nggak sebagai pemilih tapi memang banyak yang memilih mereka dan kita percayakan 5 tahun ini sebaik-baiknya dengan pemerintah tersebut. Kita dukung apapun programnya, insya Allah program yang sudah diberikan kita yakin ini yang terbaik untuk kita dan kalaupun memang ada yang menurut kita kurang pas dengan hati kita, lakukanlah unjuk rasa dengan sebaik-baiknya di kemudian hari. Tapi ya, yang pertama jaya selalu Indonesia dan semoga kita selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Itu aja sih. Oke, next. Kalau kan sih satu yang pertama maksudnya itu adalah siapapun yang terpilih kita doakan yang terbaik ya. Karena kenapa? Karena ini dari TikTok ya Ustadz Ahdi Hidayat ngomong kayak gitu. Jadi emang benar. Maksudnya siapapun pemimpinnya kita harus mendoakan yang terbaik. Benar. Ya jangan justru sebaliknya karena sekali lagi mimpin Indonesia ini nggak mudah. Nggak mudah kayak mimpin kelas ya kan atau mimpin diri sendiri misalnya gitu kan. Ini lebih susah karena satu Indonesia ini luar biasa. Jadi kita doakan yang terbaik siapapun yang terpilih. Yang berikutnya juga harapannya kalau mau lagi sesi, ketika lagi debat misalnya, lagi fokus nih bahas tentang politik misalnya, it's okay, silakan aja. Di saat itu aja tapi setelah itu balik lagi seperti biasa. Itu sih, jadi kayak kembali berteman, kita udah ya kita kayak layaknya kayak biasa aja gitu. Jadi jangan sampai gara-gara hal seperti ini jadinya orang pada berantem kayak gitu kan, itu sih. Dan yang terakhir mungkin, karena balik lagi anak muda sebagai highlight nih ya buat anak muda yang lagi dengerin, nongkrong boleh, apalagi nih misalnya jalani hobi boleh, tapi jangan lupa banyakin literasi juga apapun itu, dan juga banyak peka dengan apa yang terjadi sih kayak di Indonesia ini. Tapi literasinya juga penting, jangan sampai mudah ke tipu hoax karena kita tahu hoax ini kan luar biasa ya. Ilmu dulu sebelum ngomong gitu ya. Nah itu maksudnya atau ada data dulu baru bicara. Jadi bener. pastiin dulu ya kebetulan kan pernah ikutan juga hoax tentang hoax kan. Jadi memang kita harus paham dulu nih ini benar nggak nih? Ini salah ternyata gitu loh. Jadi jangan lupa banyakin literasi karena udah terbukti Indonesia ini menjadi negara yang kurang banget masalah literasinya. Banget. Baca judul aja, isi nggak dibaca. Doain aku ya sebagai guru untuk terus meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah. Iya, dan mungkin juga pasti berperan penting untuk menyebarkan informasi yang benar ya. Benar, apalagi kayak penyiar radio misalnya atau guru juga dan yang lainnya. Benar. Dan mungkin buat juga kita jangan mudah meneruskan pesan di WhatsApp ya. Oh iya benar. Dipastiin dulu benar atau enggak gitu. Iya sih benar banget ya, gitu. Jadi itu kalau bisa tuh udah stop di kita aja. Iya, itu. Sebelum kita tahu sumber yang pastinya gimana. Benar sekali. Ya, itu sih paling itu ya 3 poin yang harapannya lah ya untuk di luar biasa sih pemilu 2024 ini. Pokoknya pertahankan vibes-nya. Anak muda pun udah aware juga dengan sekarang ini gitu. Iya, vibes damai itu juga pertahankan juga. Iya. Yang penting literasi itu penting banget sebelum kita mau ngapa-ngapain tuh. Pokoknya harus ada literasi dulu begitu. Vibes damai dan vibes
turut serta di dalam pemilu ini. Pemerintahan juga keren banget sih kita. Keren banget. Oke, baiklah, terima kasih kalau begitu ya untuk kedua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang ya. Mbak Linda Astuti SPD, ASN Guru Muda Kota Palembang, pemilih pemilu 2024. Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih. Selanjutnya juga Mas Oka Prima Bestari, Mas Okan ya, Sekjen Persiari Sumsel, pemilih pemilu 2024. Terima kasih juga waktunya bersama RRI Pro 1 terima kasih kembali di sore hari ini. Selamat melanjutkan ibadah puasa ya. Iya. Selamat beraktivitas di sore hari juga ya. Balik ini saya yakin masih banyak aktivitas yang harus dikerjakan kan. Jangan lupa beli takjil, yang nonis juga boleh beli takjil. Lagi seru banget kan? Ya, dan insya Allah kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian dialog pasca pemilu 2024. Saya beda pilihan ya, tetap satu tongkrongan. Saya Tata Edins juga harus mengakhiri kebersamaan kita di perbincangan sore hari ini. Tapi tetaplah bersama kami karena kami juga akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan